Selamat pagi, Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Penatua Silvanus Palasa, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita menyanyi dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Tolong kita adalah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk.
Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji, menyerukan kebaikan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 yang akan kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harum berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita menyanyi bahasa kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa PKJ 43.
Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita dengan melantunkan pujian syukur, siapakah aku ini Tuhan. Saya persilakan kepada paduan suara atau vokal grup Komba apa yang akan memuji Tuhan. Jemaat 21.
Terima kasih kepada vokal grup dari kaum Bapa yang boleh mengisi ibadah kita dengan pujian. Bapak Ibu, mari kita melantunkan lagu Mari Masuk sebelum kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab memberi judul Nyanyian Syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji-Mu, janji dan mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang mulia dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tanganku. Janganlah tinggalkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Hallelujah.
dari Mazmur 138 ini memiliki tema bersyukur sebagai kesaksian atas kebaikan Tuhan. Bersyukur sebagai kesaksian atas kebaikan Tuhan. Dari Mazmur ini kita melihat bagaimana Raja Daud menampilkan syukurnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Daud yang dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak sekali goncangan-goncangan dan banyak pencobaan-pencobaan, banyak pergumulan-pergumulan yang dialami. Namun pemazmur ini merasa tidak sendiri. Ada yang mengawasi dari jauh, ada yang melindungi, ada yang menuntun dia dalam hidup, yang memberi kekuatan sebagai iman pengharapannya untuk terus bertahan sebagai hamba Tuhan. Dalam bacaan kita pada ayat pertama kita melihat ayat pertama A yang ini ada sedikit syair, ada jeda-jeda di dalamnya, ada yang agak masuk, ada yang keluar, dan kemudian kita bacakan seperti itu. Pada ayat pertama A, Daud menyampaikan syukurnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia menyampaikan syukur dengan segenap hati. Ini maksudnya bahwa ia dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang ada padanya, apapun yang terkandung di jiwanya, ia pakai, ia bulatkan untuk bersyukur di hadapan Allah. Ia bersyukur karena dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ia bersyukur bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya. Ya, kalau kita bandingkan dengan di kitab Samuel, di mana Daud sebelum berperang dengan orang Filistin, ia berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Karena memang dia ragu kalau dia mau berharap pada dirinya sendiri. Ada yang dia andalkan untuk melawan, untuk berjuang melawan orang Filistin. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke dalam? Lalu Tuhan berjanji, majulah, aku akan menyertai kamu, dan orang Filistin akan diserahkan ke dalam. Ini janji Tuhan yang ia pegang sebagai bukti bahwa Tuhan yang Daud andalkan. Dan ini terbukti setelah Daud menyerang orang Filistin, maka orang Filistin kalah. 2 kali orang Filistin mencoba, tapi tetap Daud yang dikuasai oleh Tuhan dapat memperoleh kemenangan karena
itu Daud dengan sepenuh hati bersyukur kepada Tuhan. Dan ayat yang ayat 1 bahagian B yang agak nanti syukurnya disampaikan di hadapan para Allah. Allah yang bertubuh kecil, bukan Allah yang bertubuh besar. Allah yang bertubuh kecil itu dalam penafsiran Alkitab itu sama dengan disinonimkan dengan para raja, para pembesar dunia ini, pejabat, penguasa, itu adalah Allah yang dalam konteks Allah yang bertubuh kecil dalam tulisan Mazmur. Dan ada juga yang menyatakan bahwa termasuk malaikat-malaikat adalah malaikat yang bertubuh kecil. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat 1 ini menggambarkan bagaimana refleksi Daud dalam mensyukuri dengan sepenuh hati. Bagaimana Daud ia menyampaikan syukurnya kepada Tuhan, lalu disaksikan oleh para Allah, para orang-orang yang besar, para raja-raja. Dan karena itu pemazmur memberi contoh dan teladan bagi kita umat Tuhan yang ada pada zaman ini. Pada ayat 2, Daud menerangkan bahwa dia akan sujud. Dia akan sujud ke arah baitnya yang kudus. Pada ayat 2 dalam pembacaan kita ditekankan di sini, pemazmur tekankan bahwa dia akan bersujud ke arah baik yang kudus dan memuji namanya. Ya, memang banyak dalam Alkitab yang menceritakan kepada kita tentang tradisi-tradisi orang Yahudi, termasuk kalau kita baca Sadrak, Abednego dan cerita-cerita yang ada di Alkitab, itu mereka selalu dalam beribadah kepada Tuhan, dia selalu menghadap ke kiblat, menghadap ke rumah Tuhan. Artinya dalam ini mereka mengakui bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan hadir dalam persekutuan mereka, dan persekutuan itu disimbolkan dalam sebuah rumah Tuhan yang kudus. Nah, karena itu ya, mereka selalu menghadap kiblat pada saat berdoa. Syukur pada ayat keempat, Daud menyatakan bahwa kebaikan yang dia alami akan diketahui secara luas dan akan tersebar di seluruh bumi. Karena itu dia menyampaikannya disaksikan oleh para Allah, para pembesar, orang-orang penguasa-penguasa yang ada di sekitar ini, dengan maksud bahwa syukurnya ini disampaikan dan disaksikan oleh orang banyak.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat pembacaan yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi, itu kita bisa bawa dalam makna yang sangat besar bagi kita dan Tuhan yang ada sekarang. Kita juga dalam hidup ini mengalami banyak kali pergumulan. Dan pada saat kita terlepas dari pergumulan ataukah angan dan khayal kita ini bercita-cita tinggi, lalu Tuhan mengabulkan kepada kita, lalu muncullah rasa syukur yang besar. Mengapa Bapak? Kalau kita lihat, ya, kebetulan di jemaat ini banyak yang bertugas sebagai seorang guru, pasti mengetahui dalam tatanan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu, bersyukur itu sinonim atau hampir sama dengan berterima kasih. Bersyukur itu hampir sama dengan berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan itu berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan karena itu, sebagai orang yang memiliki iman, patutlah kita bersyukur. Patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberi napas hidup bagi kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita renungkan betapa besar kasih Tuhan, dan karena itu Yesus mengatakan, baiklah kamu bersyukur kepada Tuhan, baik itu untuk maupun untuk bangsa. Jadi kita senantiasa dalam hidup ini bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya diucapkan lewat bibir, tetapi kita ungkapkan dengan sebulat-bulat hati ini yang ditutup oleh Tuhan. Kita akan mengucapkan, kita akan bersyukur dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. Sekaligus itu akan merupakan refleksi iman kita kepada Allah. Dalam khotbah saya hari ini, saya garis bawahi mengucap syukur kepada Tuhan adalah refleksi jiwa dan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mendalami sesungguhnya betapa besar kasih Tuhan, baru-baru ini Bapak Ibu, minggu lalu kita bersyukur dengan merefleksikan syukur kita dengan mengadakan sedikit acara. Itu adalah bagian dari kita merefleksikan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur sebagai umat Tuhan? Karena coba bayangkan Bapak Ibu, 22 tahun bukan waktu yang sangat singkat. 22
20 tahun berdiri di gereja ini bukan berarti tidak mengalami pergumulan dan tidak mengalami tantangan. Dan justru pergumulan dan tantangan ini yang kita bisa lampaui dengan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur kepada-Nya. Kita tidak bisa sedikit pun tidak bisa bertahan dalam persekutuan ini tanpa campur tangan Tuhan. Inilah yang membuat kita bersyukur. Bapak Ibu, dalam hidup pribadi lepas pribadi, sebagai penunjang persekutuan ini, mari kita tanamkan dalam hati kita yang paling dalam sebagai iman kita yang kita serahkan kepada Tuhan, bahwa kita duduk dalam persekutuan ini bukan karena keinginan pribadi-pribadi, bukan karena kekuatan dan kemampuan para hamba Tuhan. Yang membuat kita duduk dalam persekutuan ini adalah karena Tuhan yang menimbulkan rasa persaudaraan. Tuhan yang memanggil pribadi-pribadi untuk mendudukkan dalam satu persekutuan. Karena itu, keutuhan kesatuan persekutuan di tempat ini hanya bisa jadi karena Tuhan campur tangan di dalam. Tuhanlah yang mempersekutukan kita, dan karena itu patut dan wajib kita mengucapkan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menghindari dan tidak bisa mengelak bahwa di samping kita berada dalam persekutuan yang khusus, persekutuan yang diatur oleh Tuhan, kita juga tidak terlepas daripada persatuan berbangsa dan bernegara. Karena itu Bapak Ibu, sebagai bangsa Indonesia yang dalam waktu singkat dekat ini kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Dan karena itu firman Tuhan datang kepada kita, mari kita menjadi gereja yang solider dan solidaritas. Mari kita menjadi umat yang dewasa dalam iman. Dalam artian mari kita menghargai perbedaan-perbedaan itu sebagai kekuatan bagi kita. Karena kita yakin Tuhan akan berbuat, Tuhan akan bertindak yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu, mari dengan syukur yang kita panjatkan ke hadapan Tuhan dengan sebulat-bulat hati,
memperkuat kita di dalam menapaki hidup kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara. Sehingga segala sesuatunya, apapun yang terjadi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah yang akan memberi kita kekuatan sehingga kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan yang akan menghindarkan kita, Tuhan akan mendidik kita dari kejauhan dari surga untuk menjauhkan kita dari perpecahan-perpecahan. Tuhan juga yang akan membimbing kita sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat kedua. Kita kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 200. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, dan datang dari sana Ia akan datang orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan telah melawat kami. Tuhan telah menyertai kami dalam peribadatan ini. Tuhan juga sudah berfirman kepada kami. Tetapi siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah bejana yang rapuh di hadapan hadirat-Mu. Dan karena itu Tuhan, dengan sebulat-bulat hati kami datang bermohon kepadamu. Campur tanganlah ya Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tunjukkanlah kami jalan-jalan yang patut kami lalui. Dan berilah kepada kami iman yang senantiasa bersyukur kepadamu. Baik itu untung maupun malang. Karena kami yakin Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan tidak akan menjerumuskan kami, tetapi Tuhan akan menguatkan iman percaya kami. Karena itu ya Tuhan, terpujilah namamu dalam kekudusan-Mu. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan Tuhan terhadap saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka, memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan, sehingga dari dalamnya mereka memperoleh kesejahteraan hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Tuhan lawatlah mereka, hadirlah di mana mereka berada, sehingga dengan kehadiran Tuhan, kelemahan dan sakit penyakit akan terusir dan akan terangkat,
dan nama Tuhan juga yang dimuliakan. Ya Tuhan, banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lawatlah kami, kuatkanlah iman dan percaya kami, sehingga kami dapat menyadari bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami sekalian. Persekutuan yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kami untuk bersekutu bersama-sama dalam persekutuan yang kudus di hadapan hadirat-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari pencobaan-pencobaan yang akan merusak tatanan kehidupan persekutuan ini, sehingga benar-benar persekutuan ini akan merupakan kaki dian Tuhan di tengah dunia ini, yang Tuhan tidak akan cabut selama-lamanya. Ya Tuhan, para hamba-Mu yang mengulurkan tangan untuk menjadi hamba yang setia di hadapan hadirat-Mu, berilah kekuatan, berilah kesiapan untuk mengabdi bagi-Mu, sehingga persekutuan ini hamba Tuhan boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam segala usaha dan jeripaya kami, sehingga melalui berkat-berkat-Mu kami boleh hidup tentram, damai dan sejahtera. Tuhan, inilah syafaat kami. Inilah permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu Tuhan akan menyahuti doa sembahyang kami. Karena kami datang bermohon kepada-Mu ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." 2 Korintus 8 ayat. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji Tuhan dari PKJ 148 ayat 1 sampai 4. Hari baru limpah
berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 27 Agustus 2023. Kebaktian rumah tangga minggu ini Selasa 29 Agustus 2023 di keluarga Heri ini sudah dilaksanakan. Jumat 1 September 2023 di keluarga Dr. Elipas. Minggu depan Selasa 5 September 2023 di keluarga Nathaniel. Jumat 8 September 2023 di keluarga Prismalina. Kebaktian PPR GTM. Senin 28 Agustus 2023 di Nyonya Rutmiati Pasambuan, pelayan Nyonya Pulpawati. Rabu 30 Agustus 2023 di Nyonya Jeniarni, pelayan Serlina Charles, ini dimajukan di hari Selasa 29 Agustus 2023. Minggu depan Senin 4 September 2023 di Nyonya Amelkias Mangoli, pelayan Pendeta Yospina Lita. Rabu 6 September 2023 di Nyonya Teresia Selpanus, pelayan Martina Person. Kebaktian PPGTM. Minggu ini, hari ini 27 Agustus 2023 ibadah klasis di Jemaat Sumarorong. Hari Sabtu 2 September 2023 di Saudari Anna Saida. Ini digabung dengan syukuran. Ini mengundang jemaat. Jadi hari Sabtu ada ibadah di rumah Bapak Silvanus Palasa. Ya. Jam 5. Laporan penerimaan keuangan sepanjang minggu lalu. Persembahan pundi pertama pundi hitam 350.000, persembahan pundi kedua pundi merah 385.000, persembahan pundi ketiga pundi biru 321.000. Lelang 125.000, kotak pembangunan 253.000. Ini pengadaan spring bed untuk rumah jabatan pendeta. Persembahan katekasasi 34.000, persembahan perjamuan kudus setelah dikurangi 75% 274.000. Jumlah uang keseluruhan 1.742.000. Selanjutnya surat masuk Persekutuan Anak dan Remaja Klasis Sumarorong. Sumarorong 25 Agustus 2023. Nomor seterusnya perihal undangan. Kepada yang terhormat para jemaat musafir di tempat. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Gembala Agung. Berdasarkan keputusan rapat bahwa setiap tahun akan diadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi kegiatan selama setahun
Dan untuk kembali memprogram kegiatan tahunan ke depan, maka dengan ini kami mengundang semua pengurus PAR, klasis, dan semua kakak pelayan PAR jemaat untuk hadir dalam rapat tersebut yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 3 September 2023, tempat Gedung Gereja Jemaat Musafir, waktu pukul 12 WITA sampai selesai. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus PAR Klasis Sumarorong, Ketua Penatua Martin Luther, Sekretaris Diaken Sophia Sri Kaina, masing-masing dicap dan ditandatangani. Masih ada informasi setelah ibadah, ibu-ibu atau PAR, persekutuan perempuan untuk tinggal, ada yang mau dibicarakan. Demikian warta jemaat, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini. Kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Firman Tuhan yang untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan mari kita menyanyikan Kasih Tuhan mengiringimu. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Penatua Silvanus Palasa yang telah menjadi pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, dan kepada kita semua yang telah mengikuti ibadah saat ini diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Nyanyian PKJ 183 ayat 1 dan 2 sebagai nyanyian penutup.
ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat dipersilakan dulu kembali, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.